Dan berikutnya terkait dengan ketidakpastian yang ada terkait dengan tarif yang mungkin akan diberikan Donald Trump. Apakah menurut Bapak ini juga akan mengubah seperti apa sistem dari dana-dana yang ada di global untuk menaruh ke emerging market seperti kita? Apalagi kita tahu di emerging market kita ini tidak sendirian. Ada juga negara-negara yang mempunyai perekonomian yang juga menjanjikan seperti India misalnya. Ya, India. Ya memang sih apa ya, kalau orang bilang game tit and tot gitu ya, lu melakukan apa aku balas gitu. Jadi sekarang nih Amerika sama China kan gitu ya, ban apa dibalas sama China, ban apa gitu. Tapi ketika kondisi ini terjadi, justru yang diuntungkan malah Asia Selatan yang lain, misalnya India. Itu kalau kita lihat pabrik Apple di India tuh maju banget. Mungkin sekarang ekspor terbesar itu datang dari India gitu. Jadi kayak reallocating aja dari China ke India. Tapi ya hubungan antara China sama Amerika nih jadi rame sih gitu. Cuman ya itu tergantung sih Pak Donald Trump ke depannya seperti apa. Apakah dia akan benar-benar restriksinya dibuat sedemikian rupa atau dia tetap melakukan bargaining lah sama China gitu. Baik, artinya kalaupun ada perang dagang jilid 2 yang akan diuntungkan itu lebih ke India daripada negara-negara Southeast Asia seperti kita. Ya karena kan kalau Amerika kan sebelumnya kan invest di China besar-besaran kan, taruh di iPhone segala macam. Sekarang dia move-nya malah ke India gitu, terutama ke negara-negara yang punya semiconductor lah gitu, India, Vietnam gitu. Ya hopefully kita punya keunggulan di sana ya. Kalau saya lihat sih Pak Menteri Perindustrian, Pak siapa namanya, dia bilang bahwa dia udah nego dengan Apple ya supaya bikin di Batam gitu. Iya, tapi kalau dilihat dari segi aset keuangannya seperti apa kita kalau dibandingkan dengan India? Jauh sih, jauh sekali. Jadi mereka itu jauh lebih maju ya gitu. Memang kita harus juga agak sedikit mencontoh India lah gitu. Karena India itu kan dia membuat suatu mekanisme untuk bahasanya mereka offshoring, onshoring fund gitu. Jadi gimana caranya menarik fund dari luar negeri masuk ke India gitu. Nah ini kita harus waspada karena kalau kita kurang cepat ya, itu bisa kesedotnya ke Vietnam sama ke India gitu. Nah kita harus punya policy lah yang bisa ikut menarik dana dari luar masuk ke Indonesia gitu. Polisi apa yang menurut Bapak terdekat dan paling mudah dilakukan untuk bisa efektif menyedot dana asing? Ya, salah satunya tax sih. Gitu. Kalau mereka itu kan kayak misalnya set up sebuah investment fund di sana, lalu masuk kapital gitu kan. Nah, itu yang set up di sana tuh taxnya rendah sekali baik dari sisi dividen dan yang lain-lain gitu. Nah, kita mungkin harus doing seperti itu juga karena negara sebelah kita Singapura, Vietnam sama India dia doing something gitu ya. Baik, artinya itu dari fiskal begitu Fiskal, ya. Tapi fiskal. bagaimana dari segi bursanya sendiri? Apakah ada kebijakan yang mungkin bisa juga menjadi sweetener bagi dana asing yang akan datang? Ya kembali lagi kalau bursa kan balik lagi ke kinerja fundamental perusahaannya itu sendiri gitu ya. Kalau di yang saya lihat sih kayak di India gitu kan bursa sahamnya tuh apa namanya tuh naik tinggi sekali gitu ya. Ya mungkin karena banyak perusahaan-perusahaan yang relatif ke services ya, terutama kayak digital infrastruktur, database dan yang lain-lain. Nah mungkin kita juga harus mulai ikutan sih masuk ke digital infrastructure ini gitu. Baik, kalau dari segi reksadana, apakah India juga jauh sekali lebih unggul daripada kita? 10 tahun terakhir mereka naik dari 125 billion US dollar ke angka 800 billion US dollar. Jadi naiknya hampir 8 kali lipat. Di kita 10 tahun terakhir nggak kemana-mana. Gitu. Dan mereka itu kan masif kan. Jadi masyarakatnya tuh actively beli reksadana gitu. Hampir setengah penduduk India lah. Dari 1,2 miliar itu 600 jutanya beli reksadana. Jadi mereka punya ketahanan dana jangka panjang dari masyarakatnya sendiri lah gitu. Nah kalau di kita saya belum melihat masif lah. Kayak jumlah investor SID kita kan masih 15 juta out of 300 juta gitu. Jadi kalau mau ngacu ke mereka harusnya 15 juta ini udah 150 juta kan. Baik, apa yang menjadi kendala terbesar kita kalau dibandingkan dengan India? Saya kira masalah IT sih. Gitu. Kita harus lebih kuat komitmen terhadap IT. Kalau di India, kebetulan saya ke sana ya last week gitu waktu ada rombongan Pak Presiden juga kan ke sana. Di sana tuh IT udah benar-benar
apa ya, udah jadi slogan utama lah. Kalau bisa nggak usah ada apa, mereka bilang dematerialisasi gitu, nggak usah ada kertas, nggak usah ada sertifikat gitu, semuanya itu masuk ke IT gitu. Jadi orang tuh nyaman ya gitu. Baik, lalu kebijakan apa dari segi IT yang ada di India yang menurut Bapak ini bisa dicontoh dan dipraktekkan di Indonesia dengan karakter kita yang mungkin berbeda dengan karakter masyarakat di sana? Contohnya di sana itu sangat mudah berinvestasi gitu. Di kita kan berinvestasi itu sepertinya rumit sekali ya gitu. Kalau di sana tuh cukup menyebutkan nama, nomor handphone, sama pajak lah kalau di sini sama KTP, itu udah cukup, orang bisa langsung beli investasi gitu. Bagaimana dengan risikonya apabila ternyata KYC-nya semudah itu? Kalau mereka sih ngelihat yang penting uangnya masuk dulu ke sistem, masuk dulu ke apa namanya, ke sistem yang benar ya gitu. Baru di dalamnya nanti dicari, kalau nggak benar kan bisa dibuat apa namanya, mitigasi lah setelah masuk dalam. Tapi mereka mengundang sebanyak-banyaknya investasi gitu, dan masyarakatnya sendiri jadi melek sekali gitu ya, berinvestasi di perusahaan-perusahaan. Dan di sana tuh ada bursa juga yang khusus untuk kayak UMKM gitu. Jadi ratusan ribu UMKM itu udah masuk bursa di sana gitu. Kalau di kita kan belum ada ya gitu. Jadi mereka even small number saja udah bisa mencari uang di pasar modal gitu. Karena mereka prinsipnya ekonomi naik kalau ada kapital, kapital ada kalau ada capital market, kira-kira gitulah.